Pernah nggak sih, baru hari pertama belajar coding, tapi rasanya udah pengen nyerah aja? Tenang, Anda sama sekali nggak sendirian. Kita semua pasti tahu betul gimana frustrasinya belajar bahasa pemrograman dari nol. Layar penuh sama teks asing, pesan error yang terus-terusan muncul. Bikin pusing kan? Tapi pertanyaannya, kenapa sih keterampilan yang katanya paling penting di abad ke-21 ini, kok ya kerasa susah banget dikuasai di awal-awal? Nah, berdasarkan penelitian akademis terbaru, jawabannya mungkin bakal bikin Anda sedikit terkejut. Ternyata, kendala utamanya itu bukan di kemampuan kita menghafal tata bahasa atau sintaks dari kodenya. Otak kita tuh sebenarnya cukup pintar kok buat nginget perintah-perintah dasar. Rintangan terbesarnya justru ada di penerapannya. Maksudnya, gimana caranya merangkai tata bahasa tadi buat mecahin suatu masalah yang spesifik. Jadi, ini bukan soal bahasanya, tapi murni soal logika penerapannya. Dan disinilah semuanya jadi super menarik. Selamat datang di sesi ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah studi terobosan yang menggabungkan dua teknologi paling mutakhir saat ini. Augmented Reality alias AR dan Artificial Intelligence lewat Deep Learning khusus untuk ngajarin coding. Ini bukan cuma tentang ngetik kode di keyboard, tapi benar-benar ngerombak cara otak kita memproses informasi. Peta jalan kita hari ini cukup padat. Kita akan mulai dari kendala utama dalam coding, lalu lanjut ke merancang solusi AR dan AI, melihat ke dalam matriks pembelajaran, membedah eksperimen AR versus AI, dan terakhir, menguasai pemikiran komputasional. Yuk, kita mulai. Bagian 1. Kendala utama dalam coding. Kalau kita pikir-pikir, metode pengajaran tradisional tuh sering banget cuma satu arah kan? Kayak dosen ceramah dan mahasiswa cuma dengerin, wajar kalau banyak yang kesulitan. Kutipan dari penelitian ini benar-benar menohok. Fokus dari pembelajaran yang sukses itu adalah ngebekalin siswa dengan berbagai keterampilan dan pola pikir buat mecahin masalah di masa depan. Tujuan akhirnya bukan sekedar nyetak orang yang jago ngetik kode statis. Mengingat teknologi bakal terus berubah, pola pikir untuk memecahkan masalah itulah keterampilan abadi yang sebenarnya paling penting. Bagian 2. Merancang solusi AR dan AI. Bayangin, alih-alih cuma natap layar monitor yang datar, siswa tuh pegang handphone mereka, dan sistem AR ini secara dinamis mindahin balok-balok coding digital langsung ke atas meja belajar mereka di dunia nyata. Mereka harus ngerangkai logika balok-balok ini buat bikin jalur dan nyelesain misi. Hal yang tadinya cuma abstrak di dalam komputer, sekarang jadi objek 3 dimensi yang bisa mereka lihat dan integrasikan di lingkungan sekitar mereka sendiri. Seru banget kan? Dan di balik layar, susunan teknologinya nggak kalah keren. Ada Unity 3D yang digabungin sama Vuforia dan Firebase buat ngurusin visual augmented reality-nya. Tapi, otak utama dari seluruh operasi ini ada di tengah-tengah, Core TensorFlow Execution System. Sistem inilah yang jalanin model jaringan saraf tiruan buat ngelola AI-nya. Jadi, kita nggak cuma ngomongin gambar 3D yang interaktif, tapi sebuah sistem yang benar-benar cerdas. Bagian 3. Di dalam matriks pembelajaran. Kita harus paham dulu nih, gimana AI ini mempersonalisasi perjalanan belajar tiap penggunanya. Arsitektur sistem ini terbagi jadi 2 mesin utama yang terus-terusan ngobrol satu sama lain. Di satu sisi ada modul sistem pembelajaran AR yang ngatur semua misi dan materi visualnya. Terus di sisi lain ada modul pembelajaran personal yang kerjanya ngelacak proses pencapaian sampai tiap baris kode yang diambil sama siswa. Data dari 2 sistem ini saling bertukar secara real time loh. Disinilah keajaibannya terjadi. Anggap aja mesin rekomendasi deep learning ini tuh kayak tutor pribadi jenius yang nggak kelihatan, yang selalu berdiri tepat di belakang Anda. Dia nganalisis riwayat belajar Anda, ngeliat tiap kesalahan, bahkan merhatiin momen pas Anda lagi ngeblank dan kebingungan. Dari situ, dia bisa nebak bagian logika mana yang Anda belum paham, dan di detik itu juga, dia langsung ngasih misi baru yang didesain khusus buat nambah kelemahan Anda tersebut. Benar-benar personal. Bagian 4. Eksperimen AR versus AI. Terus, apa jadinya pas sistem ini diuji coba langsung di dunia nyata? Peneliti ngumpulin 97 mahasiswa. Yang bikin kaget, nggak ada satupun dari mereka yang anak IT. Mereka dibagi jadi 2 kelompok. Ada 48 mahasiswa dari jurusan seni dan musik di kelompok eksperimen dan 49 mahasiswa dari sastra Mandarin dan administrasi publik di kelompok kontrol. Pemilihan ini sengaja banget dilakukan buat mastiin kalau sistem ini benar-benar diuji ke pemula absolut yang nol besar soal programming. Untuk dapetin hasil yang akurat dan ilmiah, prosesnya dibuat sangat ketat.
Dimulai dari prates buat mastiin kedua kelompok ini punya tingkat pemahaman dasar yang sama rata. Terus, mereka dikasih waktu 5 jam buat belajar intensif pakai sistem ini, dan semuanya diakhiri dengan basket test serta mengisi kuesioner. Nah, poin krusialnya ada di pertarungan ini. Kelompok kontrol pakai sistem AR yang canggih secara visual, tapi tanpa rekomendasi deep learning. Jadi mereka belajar sendiri aja pakai visual 3D itu. Sementara kelompok eksperimen pakai sistem AR yang supercharged dengan deep learning. Maksudnya, mereka didampingin terus sama si tutor tak terlihat tadi. Dan inilah hasilnya. Data nunjukin kemenangan telak buat AI. Kelompok eksperimen yang dibantu tutor AI tadi dapat skor rata-rata 84,06. Ini lebih dari 15 poin lebih tinggi loh dibanding kelompok kontrol yang cuma dapat 68,88. Fakta ini ngebuktiin banget kalau ngasih tugas remedial yang personal pas siswa lagi mentok itu jauh lebih efektif daripada sekedar ngasih materi visual 3D yang canggih. Bagian 5. Menguasai pemikiran komputasional. Tapi jujur aja, ini bukan sekedar soal skor ujian ya. Data ini membedah pikiran manusia dengan cara yang menurut saya luar biasa menakjubkan. Kita bisa lihat peningkatan yang sangat drastis pada kelompok yang pakai rekomendasi AI. Skor kreativitas mereka melesat tajam, kemampuan komputasi logis dan berpikir kritis juga naik, dan yang paling impresif itu, lonjakan di kemampuan pemecahan masalah naik dari 3,68 jadi 4,69. AI ini terbukti nggak cuma ngajarin hafalan kode, tapi benar-benar ngelatih otak mereka untuk merancang logika layaknya seorang problem solver sejati. Tentu saja, kita harus sampaikan datanya secara objektif ya. Ada satu metrik yang nggak berubah signifikan di antara kedua kelompok ini, yaitu kooperativitas atau kemampuan kerjasama. Sempat bingung, sebenarnya ini wajar dan masuk akal banget. Sistem ini dari awal emang dirancang buat ngasih pengalaman belajar yang sangat individual antara satu siswa dan AI di perangkat seluler mereka masing-masing, bukan proyek untuk dikerjakan secara berkelompok. Kalau angka-angka tadi belum cukup meyakinkan Anda, wawancara langsung dari mahasiswanya benar-benar ngerangkum dengan sempurna kenapa hal ini penting banget. Anak-anak seni dan musik yang tadinya nggak ngerti sama sekali soal coding, bilang sistem ini ngebantu mereka mengatur pengetahuan lebih cepat di kepala. Pelajaran yang dulunya horor dan membosankan berubah jadi teka-teki interaktif. Dan imbasnya, rasa percaya diri mereka buat belajar hal baru langsung meroket. Benar-benar studi yang ngebuka mata kita semua soal batas-batas masa depan pendidikan kan? Kita udah lihat sendiri gimana gabungan AR dan AI sukses ngehancurin tembok penghalang dalam belajar pemrograman, sekaligus ngebangun pemikiran komputasional buat siapa aja dari latar belakang apa aja. Ini ninggalin kita sama satu pemikiran yang bikin penasaran. Kalau kecerdasan buatan aja udah bisa ngebaca pola kebingungan kita sepresisi ini cuma buat ngajarin logika coding, kira-kira keterampilan luar biasa kompleks apa lagi ya yang bakal diajarin ke kita di masa depan? Silahkan direnungkan. Terima kasih sudah bergabung membedah ulasan yang sangat menarik ini bareng saya.